الفريقين من عرب ومن عجم. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, teman-teman DKM Jamaah Masjid Al-Huda PT Daihatsu Astra, mudah-mudahan sore ini Jumat 1 Agustus 2025 tepatan dengan 6 Safar 1447 Hijriah, mudah-mudahan seluruh kegiatan kita hari ini bernilai ibadah dan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir termasuk umat Nabi yang kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita sore ini akan membahas terkait tawakal. Di dalam kitab Tuhfatul Murid ya, Hasyiah Jauharatul Tauhid, itu antara al-ikhtiyar dengan at-tawakkal ya. Ikhtiar dan tawakal itu kan dua-duanya bahasa Arab ya, kemudian diserap jadi bahasa Indonesia. Ini sedikit ulama, segelintir ulama ini membenturkan antara ikhtiar dengan tawakal. Jadi kata sedikit ulama ini, kalau orang masih ikhtiar berarti dia belum bisa tawakal. Tawakal itu kan pasrah ke Allah. Kalau orang tawakal nggak mungkin ikhtiar gitu. Nah ini sedikit ulama ada yang membenturkan ke arah sana gitu. Nah dari pendapat ulama yang minor ini muncullah perdebatan. Oke, kalau ini tidak bisa bersatu, dia mana yang lebih utama? Dia ikhtiar apa dia tawakal? Berdasarkan pendapat ulama minoritas bahwa ikhtiar dan tawakal nggak bisa bersatu nih. Kira-kira mana yang lebih bagus? Dia ikhtiar apa dia tawakal pada Allah? Menurut yang mengatakan ikhtiar dan tawakal nggak bisa bersatu, mana kira-kira yang bagus? Nah panjang akhirnya Pak, perdebatannya jadi panjang, jadi nggak ketemu. Ya, nah maka itu tidak diterima oleh jumhur, oleh mayoritas ulama. Nah mayoritas ulama itu mengatakan antara ikhtiar dan tawakal ini bisa selaras. Nah artinya bisa orang melakukan ikhtiar plus sembari dia bertawakal. Nah ini pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama ya, dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi gitu ya. Gini, kita belajar dari Nabi Muhammad SAW.
ketika dalam proses hijrah. Teman-teman. Oke. Nabi hijrah bersama siapa? Cuma berdua kan? Oke. Keluar rumahnya jam berapa? Ayo, sejarahnya belajar ya. Nabi itu ketika berangkatnya itu jam berapa? Sekitaran kapan? Jam 10 apa tuh? Malam. Jam 10 malam. Spesifik banget ya, ada jamnya gitu. Ya intinya malam betul. Beliau keluar malam, dalam beberapa riwayat dini hari. Kenapa mesti malam? Saya tanya. Nah, berarti ikhtiar nggak itu? Ikhtiar. Nah, ketika alasan kenapa mesti malam, kenapa malam yang dipilih dalam keberangkatan Nabi berhijrah bersama Abu Bakar, salah satu alasan yang diungkap banyak mu'arrikhin, para sejarawan, adalah untuk menghindari musuh, untuk menghindari kejaran musuh. Karena notabene kalau malam mereka masih istirahat. Yang kedua, ada strategi lain nggak yang dilakukan oleh Nabi saat berangkat? Ayo, apa strateginya? Siapa yang diminta menggantikan Nabi di kasur? Sayyidina Ali. Berarti kan ada pemeran mengganti di kasurnya Nabi. Strategi kan? Strategi. Siasat kan? Ya. Berarti ikhtiar kan? Ikhtiar. Ikhtiar kan? Oke. Belum cukup sampai di situ teman-teman. Nabi itu menyewa jasa, apa kalau kita nyebutnya Get. ya. Target. Jadi Nabi menyewa jasa guide yang seorang Yahudi namanya Abdullah bin Arad. Ya, Abdullah bin Arad. Nah, ini seorang Yahudi yang menjadi guidance, menjadi guide dalam proses hijrah Nabi. Kenapa? Karena Nabi pengen pergi ke Madinahnya lewat jalur belakang, khusus jalur yang bukan biasa. Jadi perlu ada yang nunjukin jalan. Dan yang keempat, saat istirahat Nabi istirahatnya di mana? Apa sembarangan pikiran jalan? Enggak. Sembunyi kan? Ya. Ya, artinya ketika istirahat Nabi sembunyi di mana? Di Gua Hira. Di Gua Thur. Semua ini buat apa? Wong kata Allah, kalau Nabi pengen itu, Pak, teman-teman, Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ya, ayat ke berapa ya? Wallahu ya'simuka minan nas. Ayat 58 kalau tidak salah, atau 52. Bukan juga. Suratnya Al-Maidah, saya lupa ayatnya. Sebentar. Jadi Allah memberikan jaminan kepada Nabi bahwa Allah melindungi Nabi dari gangguan manusia. 67. Nah ini. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Ini kan istilahnya udah ada, iya, udah ada backingan. Gitu. Kalau Nabi pengen nih, kan Nabi tinggal ngomong, ya Rob, engkau sudah janji untuk jaga saya mau hijrah. Pokoknya gimana caranya biar selamat saya nggak mau tahu. Sah saja seharusnya Nabi menuntut begitu. Gak perlulah saya nyewa jasa penunjuk jalan, Jibril aja suruh nunjukin jalan dulu. Bisa nggak? Bisa. Jibril yang nuntun gitu, Muhammad lewat sini, gak usah pakai nyewa jasa. Nabi bisa berinteraksi dengan malaikat Jibril gitu. Gak usah pakai ngumpet-ngumpet di Gua Thur. Bikin aja Nabi seolah gak kelihatan, sangat mudah bagi Allah. Tapi buat apa ini semua? Kata Syekh Buti dalam Syarah Al-Hikamnya saat menjelaskan peristiwa ini semua Nabi ingin mengajarkan kepada umatnya, saya pun manusia yang paling mulia, manusia yang mendapat backingan langsung dari Allah pun tidak melewati dan tidak melompati hukum dunia yang sudah Allah tetapkan. Hukum dunia itu hukumnya kausalitas, sebab dan akibat. Gitu. Nah, tapi lihat Nabi juga contohin tawakal.
ketika di Gua Thur apa yang terjadi, Pak? Teman-teman, lagi sembunyi nih di Gua Thur. Terus apa kemudian kejadian selanjutnya? Terkejar nggak oleh musuh? Kejar. Terkejar kan? Kejar. Sampai musuh sudah berada di Mulut gua. depan mulut gua kan? Di situ Abu Bakar panik kan? Tak, bukan panik khawatir diri sendiri. Abu Bakar sih mengkhawatirkan siapa? Keselamatan Nabi. Nabi jawabnya di Quran surat 9 surat At-Taubah ayat 40. Kita buka. Ya, surat 9 surat At-Taubah ayat 40. Di situ Allah menceritakan tuh, idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua. Keduanya berarti siapa nih? Nabi dan Abu Bakar. Makanya gini teman-teman, salah satu yang membedakan kita dengan Syiah Rafidhah itu yang Syiah yang ini ya, yang ekstrim. Itu kan mereka melaknat sahabat ya. Salah satu yang dilaknat itu ya, yang tidak lepas dari laknatnya adalah Abu Bakar, bahkan Aisyah sendiri gitu. Nah, sedangkan Abu Bakar walaupun tidak disebut secara eksplisit namanya, tapi kan secara implisit disebut di kisahnya di Taubah 40 ini. Ketika keduanya berada di dalam gua, ketika itu dia berkata ke sahabat-sahabatnya, lihat tingkat tawakal Nabi. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Artinya gini, Nabi tuh ngajarin ke kita ini contoh yang paripurna teman-teman. Setelah semua ikhtiar yang kita lakukan Abu Bakar, kita sudah berangkat malam-malam, kita sudah meminta Ali menggantikan posisi saya di kasur, kita sudah menyewa jasa penunjuk jalan, kita sudah bersembunyi di dalam gua. Maka sisanya itu menjadi kewenangan Allah. Nah, sesuatu yang menjadi kewenangan Allah tidak akan pernah bisa untuk menjadi kewenangan kita. Maka daripada kita capek mikirin sesuatu yang bukan menjadi kewenangan kita, lebih baik pasrah. Itulah tawakal. Supaya apa tawakal ini berarti teman-teman? Supaya kita menjalani hidup lebih enjoy, lebih relax. Kenapa? Karena capek kan Pak, memikirkan sesuatu yang bahkan kita nggak bisa rubah. Capek kan? Iya. Ini relate sekali dalam sebuah lini kehidupan kita. Contoh masalah kesehatan. Mungkin kita atau keluarga kita atau pasangan kita siapapun ada yang sakit. Tugas manusia ngapain kalau lagi sakit? Berobat. Cuma berobat, berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Cari pengobatan terbaik, mau medis, mau alternatif, dalam luar negeri silahkan. Tetapi jangan pernah memastikan bahwa kalau kita sudah berobat itu pasti sembuh. Nah, disitulah letak di mana manusia sering kecewa, karena dia selalu mengaitkan sebab untuk mendapatkan akibat sesuai yang dia inginkan. Di situ kalau Allah ternyata takdirnya berbeda dengan ekspektasi dia, kecewa. Nah, jadi gitu teman-teman. Ini buat kehidupan kita dalam segi dan lini kehidupan kita dalam hal apapun, ekonomi, kesehatan, pasangan, keluarga. Tugas manusia hanya berikhtiar. Dan akhirnya ketika Nabi sudah menenangkan Abu Bakar dan Nabi bertawakal dengan penuh, apa yang terjadi di Gua Thur ini teman-teman? Apa yang Allah lakukan? Tidak terlihat. Laba-laba. Urusan siapa itu laba-laba? Allah. Nabi yang naruh laba-laba di situ? Bukan. Abu Bakar yang naruh di situ terus nyuruh laba-laba bikin sarang? Gak bisa. Itu sudah kendalinya Allah. Tapi muncul dari ketawakalannya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini contoh yang sangat paripurna teman-teman. Masalah apa itu tadi, sarang laba-laba itu kan di di tafsir Ibnu Katsir itu kan disinggung tuh ya di dalam kitab tafsir Al-Qur'anil Azim karya Imam Ibnu Katsir. Ya, sarang laba-laba itu
Ya, kisahnya nanti ada di surat Al-Anfal, surat 8 tuh ya. Ketika Allah menyinggung, kita buka dulu ayatnya coba. Surat Al-Anfal, surat 8 ayat 30-an. Nah ini. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menangkap, untuk memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dengan apa Allah menggagalkan tipu daya itu? Hanya seekor laba-laba. Kayak sekarang nih, tadi saya mau berangkat Pak, rumah saya kan di Cipinang Muara. Begitu saya lewat LP Cipinang kok rame banget. Oh ternyata keluar berita atau Lembong bebas hari ini karena surat kepres dari presiden. Iya lah, rame tadi LP Cipinang, kata saya, wah ini rame apa nih? Bahkan tadi di masjid tempat saya mengisi kajian yang jadi khotib Anis di masjid Nurul Iman Cipinang itu tempat saya ngisi kajian. Besok saya ngisi kajian Ahad di sana, pas saya dapat Pak Ustadz nih ada siapa? Wah kok Anis? Oh ternyata mau jemput Nom Lembong. Ya mungkin ini cocok juga nih. Jadi Tom Lembong mau dipenjarain, mau di segala macam, keluar kepres sih. Ya walau apa ini permainan Allah, kita kan orang awam cuma itu taunya pokoknya begitu aja gitu ya. Ya mungkin itu salah satunya juga gara-garanya banyak orang mengibarkan bendera One Piece sekarang ya. Katanya bendera merah putih terlalu suci dikibarkan untuk mereka-mereka yang mempermainkan rakyat Indonesia dan hukum gitu. Nah itu tuh tawakal tuh. Kita kan kalau ngelihat kasus Tom Lembong itu kayak ya udah kayak emang kayak ya dibuat-buat segala macam, orang nggak ada unsur pidananya, nggak ada ini segala macam, 3,5 tahun gitu kan. Jadi tawakal itu sangat ini teman-teman, sangat, kalau Tom Lembong kita lihat kayaknya senyum-senyum aja gitu kan, kayak memang kan bukan bersalah gitu kan. Nah itu tawakal teman-teman, fungsinya itu supaya hidup kita terasa lebih enjoy. Tapi tetap berat, iya dong. Hidup kalau nggak berat ya, kita kalau main game aja ada tantangannya teman-teman. Main game nggak ada tantangannya, nggak ada challengingnya, wah nggak asik. Justru keasikan bermain game itu terletak di mana kita bisa mengalahkan tantangan itu, betul nggak? Squid Game kenapa jadi seru ya? Karena tantangannya nyawa gitu, makanya filmnya jadi seru gitu kan. Nah hidupnya begitu tuh. Nah supaya kita lebih enjoy, nah di situ letak fungsi tawakal. Nah jadi sudah, kalau kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin dalam hal apapun ya, sisanya tinggal tawakal kepada Allah. Pasrahkan sudah semua kepada Allah secara yakin, secara penuh. Nah insya Allah itu akan terasa lebih enjoy. Kayak Nabi Ibrahim ya. Kita lihat Nabi Ibrahim itu diapain sama warga Babilonia? Nabi Ibrahim diapain? Bukan di penjara loh, bahkan ya. Dan tahu gak itu warga Babilonia, satu negeri itu bahu membahu untuk mengumpulkan kayu bakar. Satu negara. Akhirnya terkumpullah kayu bakar yang begitu banyak bertumpuk. Akhirnya sampai api itu membumbung tinggi, teman-teman. Ketika Nabi Ibrahim pengen dimasukin ke api, gak ada yang berani mendekat. Kenapa? Karena hawanya sangat panas gitu. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim dilempar pakai manjanik namanya. Ini teman-teman manjanik. Manjanik itu ketapel raksasa ya. Ini dipakai buat perang zaman dulu gitu ya. Ya untuk melempar batu. Kalau dulu mungkin belum ada kan rudal balistik ya. Kalau sekarang kan rudal balistik untuk serangan jarak jauh. Nah untuk serangan jarak jauh zaman dulu perang pakai ini. Yang dilempar batu-batu besar gitu ya. Dan Nabi Ibrahim itu dilempar pakai ini, pakai alat begini. Saking panasnya, nggak ada yang berani deket. Nah, ternyata di dalam hadis Bukhari kita lihat hadisnya, Nabi Ibrahim panik nggak? Nabi Ibrahim ketakutan nggak? Sama sekali tidak.
Di dalam hadis Bukhari nomor 4563 ya, 4563. Apa bunyi hadisnya lihat? An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, qala, atau nggak usah diterjemahin kali ya. Hadis-hadis yang saya tampilin langsung saya baca Arabnya aja ya. Bahasa Arab udah di luar kepala kan. Ini kita 2 bulan gak ketemu nih. Bulan kemarin ada kajian spesial kan ya, teman-teman di sini. Yang bulan lalunya saya ke Lampung. Jadi kita 2 bulan ini skip. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil itu satu-satunya kalimat qalaha Ibrahim yang terlontar, yang keluar dari mulut sucinya Nabi Ibrahim hina ulqiya finnar, saat beliau dilempar ke dalam api. Gak ada muka sedih, gak ada khawatir, gak ada takut, gak berontak, gak melawan. Jadi kemudian cuma mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa artinya hasbunallah? Kalau sendiri itu bisa ngomong hasbiyallah pakai ya. Bedanya kalau ya artinya aku, kalau nak kami gitu ya. Hasbunallah cukup bagi kami Allah. Kalau hasbiyallah cukup bagi saya Allah. Wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik wakil kita. Jadi yang urus hidup kita sebenarnya siapa? Allah. Sebaik-baik wakil, bukan yang di gedung Senayan. Itu kan mereka mengatakan wakil kita, tapi apakah benar-benar mewakili kita kan wallahu a'lam. Niat mereka masing-masing kita gak ada yang tahu. Nah, tetapi yang benar-benar mewakili kita, yang mengurus hidup kita cuma siapa? Allah. Ya. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus apa yang terjadi? Nabi Ibrahim terbakar? Tidak. Terbakar kan? Enggak. Bahkan nih salah satu fakta yang mungkin jarang diketahui ya. Itu kan api memang diperintah sama Allah, teman-teman. Surat Al-Anbiya ayat 69 tuh. Surat 21 Al-Anbiya ayat 69. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat. Ini harus ada kata-kata penyelamatnya di salaman, harus ada nih. Kalau dingin doang nggak ada kata-kata salaman, yang ada malah Nabi Ibrahim bisa peguan, kedinginan gitu ya. Itulah detailnya Allah. Nah, akhirnya apa? Dan tahu nggak? Itu Nabi Ibrahim dibakar berapa lama? Berapa lama Nabi Ibrahim dibakar? Kalau kita selama ini mungkin mengira Nabi Ibrahim dibakar 1 hari, 2 hari, 3 hari, sangat keliru. Nih, di dalam kitab Qasasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir, anna Ibrahima, sesungguhnya Nabi Ibrahim maka sahunaka, tinggal di dalam api, imma arba'in, antara 40 wa imma khamsina yauman, atau 50 hari. Nabi Ibrahim dibakar di dalam api itu 40 atau 50 hari. Itu dari saking warga Babilonia tuh gemesnya sama Nabi Ibrahim, dan apinya nggak padam-padam gitu, karena setiap apinya mengecil dilempar lagi kayu bakar gitu. Begitu keluar Nabi Ibrahim hari ke-40, hari ke-50, betapa kagetnya warga Babilonia. Jangankan terbakar, tergores abunya saja sedikit Nabi Ibrahim tidak. Justru tali yang dibuat ngikat tangannya Nabi Ibrahim justru itu terputus. Bahkan annahu qala, Nabi Ibrahim berkomentar nih, memberikan itu kalau kita press conference. Habis dibakar nih gelar press conference. Apa kata Nabi Ibrahim? Ma kuntu ayyaman wa layali atyabu isyan id kuntu fiha. Tidak pernah saya melewati hari-hari atau malam-malam seenak dan senikmat ketika waktu saya di dalam api. Artinya selama saya hidup, waktu yang saya lewati itu paling enak justru waktu saya di dalam api. Nah kan kita nggak tahu 40 hari sama Allah diapain dalam api. Bisa jadi dikasih makanan dari surga, bisa jadi dikasih minuman dari surga. Kita nggak tahu. 40 hari kan butuh makan Nabi Ibrahim, butuh minum. Nah itu makanya pengalaman spiritualnya Nabi Ibrahim sampai beliau ngomong, nggak ada nih
hari atau malam yang pernah kulewati di dunia senikmat ketika waktu saya di dalam api. Bahkan beliau berkata, wa wadantu anna aishi wa hayati kullaha mithla idh kuntu fiha. Bahkan saya sangat berharap kepada Allah sisa-sisa umur saya kalau bisa mendapatkan nikmat seperti waktu saya di dalam api. Ini kalau bahasa agama ya, kalau bisa dibakar lagi deh ya Allah. Tapi dalamnya kayak kemarin. Ya. Jadi ini. Cuman nih teman-teman DH tuh jangan pakai nyoba-nyoba ntar di rumah nih. Wah, saya udah dapat ilmunya nih Ustaz. Cuman hasbunallah wa ni'mal wakil kan? Yuk nyalain kompor, tangannya dibakar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan Pak, repotin RW yang gitu. RW-nya manggil damkar, manggil ambulans. Artinya apa? Karena keluarnya dari keyakinan hati yang beda lah, jauh gitu sama Nabi Ibrahim. Ya, kita kadang-kadang dikasih ujian sakit sedikit aja udah ngeluhnya kayak apa tahu gitu. Dikasih ujian kecil aja kayak wah kok hidup dunia kayak mau berakhir gitu. Nabi Ibrahim udah bertubi-tubi uji aja, makanya beliau masuk deretan Rasul Ulul Azmi yang kesabarannya di atas rata-rata. Nah tapi kita perlu belajar karena memang para nabi dan rasul itu kan untuk diteladani ya. Kayak Nabi Ibrahim itu kan dalam surat Al-Mumtahanah kita disuruh sama Allah untuk meneladani beliau, teman-teman. Surat 60, surat Al-Mumtahanah tuh. Ya kan lihat. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah terdapat suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Misalnya kita contoh Nabi Ibrahim. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil itu bisa dijadikan wirid, teman-teman. Bisa dijadikan ini ya. Bacaan zikir rutin. Nah, oke. Kita balik lagi nih tadi. Jadi yang namanya tawakal itu adalah justru ba'dal ikhtiyar. Kita ikhtiar dulu, baru di sini kita tawakal. Artinya berarti kan di sini proses, di sini hasil. Oke, saya mau kasih satu kalam hikmah dari Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam. Hikmah nomor 4. Arih nafsaka minat tadbir. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Ya. Apa kata Imam Ibnu Athaillah? Rehatkanlah pikiranmu dari berpikir yang bukan menjadi kewenanganmu atau menjadi urusanmu. Jadi jangan banyak pikiran, jangan banyak berpikir terhadap sesuatu yang bukan menjadi urusan kita. Karena yang bukan menjadi urusan kamu sudah ada yang urus. Urusan kita cuma berproses, urusan kita cuma mengambil sebab, urusan kita cuma berikhtiar. Masalah hasil, masalah akibat dari setiap proses yang kita jalani milik siapa? Allah. Nah itu gak perlu kita pikir. Supaya apa? Hidup kita relax aja. Sakitnya gitu udah lama Ustaz, udah obat solusi belum sembuh. Ya udah masih dipikirin, berobat aja terus. Sambil nikmatin bahwa di setiap rasa sakit yang kita alami ada pengguguran dosa, ada pengangkatan derajat dan seterusnya. Itu kan namanya manusia kan. Manusia itu diciptakan dalam kondisi khuliqa min ajal. Manusia itu punya satu karakteristik di semua manusia. Ya, itu manusia punya karakteristik pengennya selalu terburu-buru, tergesa-gesa. Ikhtiarnya sekarang, kalau bisa hasilnya besok. Doanya pagi, kalau bisa malam udah dikabul. Itu amin. Itu emang manusia begitu. Jadi salah satu karakter manusia itu dalam surat Al-Anbiya dia khuliqal insanu min ajal. Ya, surat Al-Anbiya surat 21 ya. Ayat 37. Allah berfirman, khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa, terburu-buru gitu ya.
Itu artinya ini sebenarnya memang menyindir orang kafir yang pengennya minta pembuktian dari Nabi. Mana kalau kamu memang bukti kamu Nabi beneran, coba siksa kami sekarang gitu. Enggak usah, kalau kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Janganlah kamu meminta aku menyegerakannya sekarang. Udah sabar aja, hidup aja dulu. Kalau kamu gak percaya ada azab kubur, ntar juga percaya kok. Kalau kamu gak percaya ada neraka, ya ntar juga ngerasain percaya kok gitu. Gak usah buru-buru. Jalannya hidup kamu sesuai keyakinan kamu. Allah juga gak maksakan, la ikroha fiddin, gak ada paksaan dalam beragama. Gitu. Yang penting Allah sudah ngasih kamu berbagai macam alat kan, detektor. Ada akal, ada hati, ada mata, ada pendengaran. Itu semua bisa buat jadi penilaian kok. Kita menilai mana yang benar, mana yang salah. Bisa gitu. Nah, jadi itu dia manusia. Nah, di sini kata Syekh Ibnu Athaillah, jangan kamu terlalu membebani akalmu dengan pikiran yang bukan menjadi urusanmu, karena yang bukan menjadi urusanmu itu sudah ada yang mengurus. Dalam hal ini Allah konteksnya. Ya jangankan dalam urusan kayak gini lah, dalam urusan dunia nih. Misalnya kita mau bikin KTP atau pisah kakak misalnya, atau mau bikin akte anak. Yang kita harus lakuin apa? Cuma melengkapi dokumen persyaratan. Ketika dokumen persyaratan sudah lengkap, kita kasih ke siapa? Instansi terkait. Kalau KTP ya ke kelurahan, kalau kakak akte ya ke Dukcapil misalnya kan gitu. Selebihnya udah nunggu. Apa yang bisa kita lakuin? Bukan urusan kita lagi, setelahnya udah baru. Gak usah mikirin, aduh ntar di Dukcapil kalau mati lampu gimana ya, printernya rusak apa enggak ya. Bukan urusan kita, ngapain mikirin ke sono. Pokoknya ntar kalau udah ada WA konfirmasi jadi, kamu tinggal kesini ngambil, selesai. Terus ngapain nyampe-nyampein, nyibuk-nyibukin hati pikiran, pikirin terus malam, ya Allah ini kira-kira jadi nggak ya KTP saya, nggak jadi lah. Orang bodoh itu namanya. Setelah Anda melengkapi berkas, setelah Anda memberikan syarat itu kepada instansi terkait, sisanya tinggal jadi sama. Kita cuma berikhtiar nyari rezeki, kita cuma berikhtiar berobat. Yang sudah menikah berikhtiar, yang belum punya keturunan berjuang garis 2. Cuma ikhtiar. Soalnya kemarin hasilnya wewenang siapa? Kita nggak punya sama sekali kewenangan untuk menentukan hasil. Tapi Allah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Semua yang doa pasti dikabuli. Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Cuman waktunya kapan? Ya enggak? Terus apakah di dunia dibalasnya atau di akhirat, itu lagi-lagi menang siapa? Allah. Nah udah, jadi sebenarnya gak usah mikirin terlalu yang aduh ntar kalau saya pensiun saya kerja apa ya? Aduh kalau saya pensiun kira-kira saya bisa nggak ya ngasih makan anak istri saya? Itu pikiran yang terlalu dini. Pertama terlalu dini, jalanin aja. Yang kedua pikiran kayak orang nggak punya Tuhan itu. Gitu ya. Nah, cuman ikhtiar wajib, mikirin apa yang harus dilakukan, ya. Planningnya gimana, buka usaha apa itu ya harus lah, kita punya planning. Tapi sampai kemudian takut, besok saya nggak bisa makan. Gitu. Tawakal kita kemana? Di Jakarta teman-teman, asalkan mau gerak bisa makan itu. Tukang parkir aja umur sampai 3 kali. Ada berita aja kemarin, gitu ya. Makanya katanya 2000 tidak membuatmu miskin, iya tapi membuat mereka kaya. Gitu. 2000 parkiran itu sampai ada yang umroh 3 kali tukang parkir dulu. Kata netizen ternyata kita yang perlu dikasihani, bukan mereka gitu. Gaji kita cuma UMR kasih sudah. Nah kadang-kadang yang ke minimarket mau ngambil uang di ATM, uang di ATM-nya habis atau ATM-nya error keluar, kasih 2.000. Duit aja belum jadi keambil, besok kita ke minimarket lagi sekarang. Memang meresahkan ini sebenarnya. Sebenarnya kan udah dibahas oleh Dishub kan, ini sebenarnya termasuknya ilegal. Karena setiap tim mereka membuat minimarket itu kan di bagian jasa keuangannya sudah ada bagian retribusi. Artinya mereka sudah bayar retribusi ke Pemda sebenarnya. Cuman ya itulah harus ada kekompakan dari warga. Kalau di Bali sih setahu saya nggak ada. Zaman 2010-an, 2016-an saya ke Bali, itu aman banget itu. Karena mereka punya apa itu yang orang Bali? Pecahan. Nggak ada itu. Minimal akan dihuni oleh parkiran itu.
Dah, jadi balik lagi teman-teman. Banyak kok. Saya punya jamaah sudah puluhan tahun belum punya anak. Kalau curhat ke saya sampai nangis-nangis. Ustaz gimana ya? Saya bilang, ya sudah ikhtiar kamu. Sudah maksimal kan, sudah sampai keluar negeri. Sampai ada jamaah saya orang komplek Kepiting Romangun sini, di belakang terminal Romangun itu. 20 tahun. Sampai udah bikin program bayi tabung 3 kali di Australia bikin bayi tabungnya. Enggak main-main. Gak berhasil juga. Saya tanya berapa prosesnya Pak? Sekali proses bayi tabung itu 150 juta satu. Saya percaya karena di rumah sakit dekat rumah saya di Pondok Bambu ada rumah sakit ibu dan anak namanya Samali Basra. Kebetulan salah satu jamaah saya jadi bidan di situ. Kemarin bikin status lagi promo bayi tabung di sana di Pondok Bambu itu sekitar 60 juta. Itu lagi promo. Nah ini kan Australia, luar negeri, 150 juta, 3 kali udah kan? 4,5 kan? Gak jadi tuh. Ente yang nempel sekali nempel langsung jadi. Makanya masa saya bersyukur gitu loh. Punya anak tuh ya Allah. Banyak di luar sana yang sampai beratus-ratus juta pengen punya anak, gak jadi-jadi. Dan kita kadang-kadang gak sengaja jadi. Kalau kata orang betul kan ada istilah anak kesundulan, bang, anak kesundulan. Iya. Anaknya masih bayi, masih berapa bulan, udah hamil lagi. Itu kan nggak sengaja. Cuman masa iya nggak sengaja gitu kan? Masih orang tuanya nggak sengaja gitu kan? Jadi apa namanya? Terus saya bilang, saya bercandain jamaah saya, Pak, emang semahal itu bayi tabung? Emang nggak ada yang bangsa 20-an juta gitu? Pak Ustadz, kalau 20 juta mungkin tabungnya pakai tabung LPG. Tabung LPG yang mewah. Gitu ya Allah. Nah ini kan akan sangat memberatkan pikiran dan memberatkan perjalanan hidup kalau itu selalu menjadi pikiran. Kalau kita belum ikhlas dan tawakal kepada Allah, benar? Belum punya anak, merasa hina, merasa kurang, itu akan begitu terus. Tapi ketika udah tawakal, udah dia akan berdamai dengannya. Yang tentu berproses. Itu dia makanya kita ngaji begini kan sebenarnya untuk berproses itu. Jangan teman-teman kemudian ngomong ke Ustadz ke saya, Pak Ustadz sih ngomong main, nah Ustadz kan nggak ngerasain. Lah iya betul, memang saya bilang praktek pasti akan jauh lebih sulit dari teorinya. Semua begitu. Jangan kemudian ngomong ke saya, Ustadz ngomong doang. Ya kan tugas saya emang ngomong. Masa di sini mau berdiri, mau diem doang, duduk. Tugas saya sebagai pemateri ya ngomong gitu kan, apa yang menurut panduan Al-Quran dan hadis gitu. Nah jadi sudah, apa yang bukan menjadi kewenangan kita jangan menjadi beban pikiran kita. Nah dokter coba kalau kita berobat teman-teman, selain anjurannya adalah minum obat teratur dan istirahat yang cukup, nah salah satunya apa? Jangan banyak pikiran. Pikiran itu bisa menjadi sumber penyakit atau menjadi apa? Booster penyakit, lebih gampang menjangkit ke tubuh kita. Sistem imunitas itu yang diserang gitu ya. Kalau dari terlalu banyak pikiran. Sudah tawakal kepada Allah, toh kita sudah enak. Tapi harus dahulukan dengan ikhtiar yang maksimal. Termasuk anak, teman-teman yang udah punya anak. Kita akan mengikhtiarkan terbaik kan buat anaknya. Masuk sekolah terbaik. Kalau bisa kita arahkan agamanya juga yang terbaik. Tapi saya punya cerita, baru kemarin Sabtu, setelah kajian subuh saya di daerah Pondok Kelapa. Setelah kajian subuh salah satu jamaah saya menghampiri, Ustaz saya mau konsultasi, silakan Pak. Gimana? Saya punya sepupu. Cerita kemarin ke rumah saya nangis-nangis Pak Ustaz. Jadi bukan jamaah saya nih, cerita dari jamaah saya tapi sepupunya. Kenapa dia Pak rupanya? Dicurhat sambil nangis, anaknya ini kuliah di ITB. Ya kita bisa menarik kesimpulan lah, orang yang kuliah di ITB, orang yang kecerdasannya boleh dibilang di atas rata-rata kan, cerdas sama sekali. Sekarang sudah selesai, anaknya sudah magang. Tapi beberapa bulan belakangan anaknya membuat pengakuan yang menggemparkan ke orang tuanya. Apa Pak? Anaknya mengaku ke orang tuanya bahwa dia gay. Nangis. Bapaknya di depan saya Pak Ustaz. Saya tahu kok sepupu saya orangnya soleh, agamanya kuat, bahkan dari kecil anaknya dimasukkan TPQ.
Kalau ketika SD SMP pun sudah kuliah umum tetap dipanggilkan guru ngaji ke rumah, intensif ngajinya segala macam. Dan anaknya nggak neko-neko, saya tahu, saya kenal orang itu. Berarti kan apa? Ponakan sepupu ya kalau ke zaman saya. Saya kan nggak tahu baik anak. Tiba-tiba membuat pengakuan menggemparkan begitu Pak. Ya Allah, bagai di sambar petir di tengah siang bolong. Dan yang lebih parahnya sekarang tuh anak diajak pulang ke Jakarta untuk dalam tanda petik berobat ya, karena ini kan penyakit ya. Gak mau. Bahkan sekarang dia pindah kosan. Jadi setiap orang tuanya mau jemput ke Bandung, udah nggak bisa di-tracking, kosannya nggak tahu di mana orang tuanya, nggak ada yang tahu. Kalaupun orang tuanya mau ketemu, anaknya cuma bisa janjian di kafe atau di resto. Nah ternyata belakangan bapaknya dapat kabar dari beberapa temannya, teman anaknya, dia sudah satu kosan dengan pasangan gaynya. Ini saya juga kaget, ini baru dapat cerita. Artinya gini teman-teman, fitnah akhir zaman itu sudah semakin mendekat ke circle kita gitu. Ini ya. Nah, bagian dari tawakal kita adalah memasrahkan anak ini kan titipan Allah ya. Yang penting kita sudah ikhtiar kan. Karena pertanyaan si jamaah, sepupunya jamaah itu saya gini, apakah orang tuanya Pak Ustadz masih nanggung dosanya si anak? Ditakutkan, ini dia perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Bahkan dalam hadisnya itu kata Nabi, kalau kamu mendapati orang yang melakukan perilaku kaum liwat, faktuluh, bunuh. Dari saking hinanya dalam Islam. Tapi kan kita nggak bisa begitu. Itu juga membunuhnya dalam fikih kalau dia nggak mau taubat teman-teman. Ditanya dulu, lo mau taubat nggak? Lah ini anaknya yang parah. Ketika bapaknya nyuruh berobat, sama nih kebanyakan orang pelaku maksiat ngomongnya begini, Papa, saya kan nggak mau begini, ini udah takdir dari Allah. Itu kebanyakan pelaku maksiat yang arahnya ke situ Pak, itu rata-rata melarikannya ke arah sana. Motivasinya apa? Satu, supaya dia tidak disalahi, dicaci maki. Jadi berlindung di balik tameng kata takdir, nggak bisa begitu. Takdir itu bisa kita usahakan, kita punya akal, punya ikhtiar. Bahkan Sayyidina Umar kan ngomong ya, ketika mau masuk ke suatu daerah di Yaman, ternyata di Yaman lagi dilanda taun, wabah, penyakit. Kata Sayyidina Umar, kita balik. Sahabat yang lain banyak yang menentang tuh, Umar, kau khalifah, kau takut sih mau wabah? Kau nggak percaya takdir? Justru saya sedang memilih takdir yang lain dan saya berlari dari takdir yang itu. Ya, artinya ketika saya lari ke tempat yang lain itu juga takdir Allah kan, ketika sudah terjadi ya sudah kita bisa memilih kok. Kayak misalkan teman-teman di tadi kajian, emang ada yang maksa? Bisa nggak pilih teman-teman untuk datang atau tidak datang? Pilihan 100% ada di tangan siapa? Anda masing-masing. Gak ada tuh ancaman kalau nggak hadir begini-begini akan di SPA, gak ada. Semua atas kesadaran sendiri. Dan alhamdulillah semakin sore semakin banyak yang hadir. Kurang lebih ada 500 berapa ya? Saking ramainya sudah lah kayak keluar nih. Di luar. Gitu. Tapi alhamdulillah jazakumullah ahsanal jazaa ya atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan rahmat oleh Allah. Nah itu udah kata saya bilang begini, memang ada teman-teman ayat gini nih. Ini juga buat kalian para bapak nih, buat kita para bapak nih. Nih teman-teman, surat At-Taghabun surat 64 ayat 14. Ini ayat, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu akan ada yang menjadi musuh bagimu. Jadi ini ayat specially untuk kita, Pak, para bapak, para ayah, para suami. Saya buka tafsir, anak dan istri bisa jadi musuh. Maksudnya gimana? Oh, di dua dimensi, baik dunia ataupun akhirat. Dan sekarang di dunia udah banyak belum anak durhaka sama orang tua? Banyak. Gugat warisan, bahkan sampai kasus membunuh orang tua ada. Musuh di dunia. Nah, musuh di akhirat adalah saat anak melihat orang tuanya mau dimasukkan surga, sedangkan vonis anaknya masuk neraka, anaknya gak terima. Fayuqifuna baina yadayillah. Dalam tafsirnya akhirnya si anak protes ke Allah, ya Rabb tunggu dulu. Kok begini, kok saya masuk neraka sedangkan orang tua saya masuk surga? Nggak adil. Saya loh masuk neraka gara-gara orang tua saya dulu nggak mendidik saya agama.
Fa innahu ma'allamana ma najhalu. Saya gak dimasukin pendidikan agama, saya gak dipanggilin ustadz, saya gak dimasukin pondok, saya gak ngerti buta agama gara-gara orang tua saya. Saya gak terima. Terus apa tuntutanmu? Ya balik. Saya masuk surga. Masukkan orang tua saya ke neraka. Dimasukkan pak orang tuanya ke neraka. Itu maksudnya anak bisa jadi musuh, istri bisa jadi musuh. Jadi berat tanggung jawab pak kita sebagai suami. Itu kalau bini antuk. Kalau lebih, artinya berarti tanggung jawabnya lebih banyak. Makanya jangan macam-macam dah. Pakai berencana mau 2, 3 nggak usah ya, saya udah bilang ini. Walaupun boleh, poligami boleh, ta'adud zauja boleh, cuma jangan kalau kita belum berlaku adil, sulit berlaku adil. Nah ini saya bilang, saya sampaikan Pak, memang ada yang begini. Tapi kalau menurut cerita Bapak, sepupu Bapak kan sudah memberikan pendidikan agama ke anaknya, ya sudah. Maka masuk ke ayat yang lain, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Ya, ketika anak sepupu Bapak sudah balik, dia sudah bisa menentukan jalan hidupnya, kemudian dia memilih gay, ya berarti dosanya tanggung siapa? Si anak. Atau orang tuanya sudah memberikan pendidikan agama. Cuma kan yang namanya orang tua ya gak bisa kemudian bebas begitu. Ya, pengen anaknya balik, gimana cara saya berikan step-step langkahnya. Kalau di rukyah gimana Ustaz? Dia nggak mungkin mau lah Pak, anaknya suruh pulang aja nggak mau pergi di rukyah. Ya, caranya nanti pakai cara yang lain. Sebenarnya gini, penyakit ini tuh bisa sembuh cuman kalau ada kesadaran dari dalam diri sendiri. Jadi cara yang paling ampuh saat ini adalah bapak ibunya menggedor pintu langit, memohon kepada Allah agar dibukakan hidayah untuk anaknya. Apa entah caranya, banyak doa, menyertakan anak yatim gitu ya, santunan yatim, baca doa bersama segala macam. Itu gimana caranya nanti kita pikirkan bersama. Itu sebagian daripada tawakal kita. Anak-anak kita titipan kita nih Pak, kita selalu mendoakan. Tapi kalau ternyata arahnya lain, Nabi Nuh aja anaknya ada yang tenggelam Pak. Ya, Nabi loh ini. Istrinya Nabi Lut aja ternyata juga masuk neraka dalam surat At-Tahrim, surat 66 ayat 10. Istrinya Nabi loh. Apalagi cuman istri ustaz. Istri Nabi nih, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut itu kan. Allah membuat perumpamaan bagi orang kafir, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua hamba yang soleh, tapi kedua istrinya itu berkhianat, masuk neraka. Tapi istrinya Firaun malah masuk surga. Ya itu semuanya kita tawakalkan, kita pasrahkan kepada Allah. Yang penting kita ikhtiarkan dari sekarang agar semua hidup kita berjalan dengan baik. Itu ikhtiar kita. Tapi pada akhirnya hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebentar lagi azan ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Mumpung berapa menit lagi ada? 10 menit. Udah 17.52, maghrib 17.58, 57, 5 menit lagi. Silakan kalau ada yang mau tanya. Pas. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf, Ana mau minta jawaban dari Ustaz. Saya akan bertanya masalah tentang anak Ustaz. Tadi kan kebetulan ada anak juga. Rata-rata kalau anak sekarang itu kan suka ngeyel gitu ya Ustaz. Suka ke orang tua itu nggak begitu taat terhadap orang tua. Nah, salah satunya ya kalau kita apalagi sekarang musim game ya. Jadi kalau kita lagi nyuruh udah main gamenya gitu, jangan, kadang-kadang anak malah lebih ini gitu galak gitu terhadap orang tua. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, bagaimana untuk supaya anak itu nurut terhadap orang tua. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
rektor saya Profesor Abdullah Baharun bin Muhammad Baharun pernah ditanya dengan pertanyaan yang hampir mirip. Beliau jawab gini, Pak. Laut itu karakteristiknya berombak nggak? Bergelombang nggak? Bahkan nggak jarang ada badai. Bisa nggak para nahkoda ini menghilangkan gelombang atau ombak dan badai itu di laut? Bisa. Dengan alasan supaya dia berlayarnya lebih tenang, lebih aman. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Itu udah karakteristik kan? Handphone itu Pak sekarang adalah ombak dan badai buat anak-anak kita. Nah, kita nggak bisa menghilangkan itu Pak. Bahkan zaman corona dulu belajar aja pakai handphone, pakai Zoom semua segala macam. Belajarnya sejam, main gamenya 5 jam. Nah, maka satu-satunya cara ya untuk kemudian kita bisa membatasi anaknya. Jadi memang masalah ketidakpatuhan anak terhadap orang tua itu banyak unsur dan banyak elemen. Yang bisa menganalisa secara persis cuma orang tuanya. Karena setiap anak case-nya bisa beda-beda. Cuman satu benang merah yang kayaknya hampir semuanya sama, itu adalah masalah HP gadget. Ya. Nah, maka orang tua nggak boleh kalah sama anak. Buat rules, buat aturan main di dalam rumah. Saya di dalam rumah saya sekarang anak saya bekali tablet Pak, karena beberapa tempat lesnya anak saya itu bahasa Inggris ya, terus kemudian ada les ngaji itu beberapa tugasnya dari gurunya kan pakai kadang-kadang pakai Google Drive segala macam. Jadi memang itu sudah zamannya teknologinya begitu. Tapi untuk main saya batasi Pak, maksimal 1 hari itu 2 jam. Jadi misalkan ya main tablet ya udah. Kamu mau dihabisin sekarang jatahnya apa? Dicicil. Misalkan dia pulang sekolah, pulang les sore nih. Sore pun ngaji anak saya. Nah nanti dicicil 1 jam, ntar 1 jam lagi malam, ya udah. Jadi kita nggak boleh kalah sama anak. Anda yang mengambil tindakan di rumah satu. Jadi kadang-kadang kenapa orang anak itu bisa, karena orang tuanya tuh kalah dalam tanda petik. Dan jadi rasa sayangnya itu terlalu dominan sehingga tidak bisa lagi berpikir mana yang baik, mana yang tidak untuk anak. Jadi semuanya dikasih, semuanya diturutin. Itu kan tidak baik, tidak seperti itu. Yang kedua, ini Pak, banyakin baca Alam Nasroh di dada si anak kalau anaknya masih kecil. Kalau anaknya sudah agak dewasa kan kadang nggak mau, Bapak baca sendiri aja. Tapi niatkan Alam Nasroh ini untuk anak. Karena kan Alam Nasroh laka sodrok, supaya dadanya, hatinya lapang menerima apa? Hidayah dari Allah. Jadi baca sebanyak mungkin, diniatkan untuk si anak. Sebut nama anak Bapak secara lengkap, bin bapaknya siapa. Nah, kemudian baca sebanyak-banyak, minimal 3 kali Alam Nasroh. Minta sama Allah supaya anak saya kau berikan hidayah agar mau menerima nasihat dari orang tuanya, mau menjalankan agamanya dan seterusnya. Itu salah satu cara. Tapi yang paling kena dulu itu diri peran orang tua, bapak dan ibu harus strict kalau masalah ini. Ya, dan caranya bagaimana untuk menasihati tiap anak beda-beda. Case-nya saya bilang tinggal dievaluasi, analisa masing-masing anak kita. Karena anak sekarang itu kayak bola bekel Pak. Kadang-kadang kalau kita terlalu keras juga dia akan mantulnya lebih keras. Nah itu kita analisa, ini salahnya di mana ya? Apakah ada peran yang kita miss di situ apa segala macam, itu bapak ibu sendiri yang tahu. Tapi salah satu tipsnya itu, kita nggak bisa menghilangkan gadgetnya kita, tapi yang bisa kita lakukan, kita kendalikan kapalnya. Nah, Anda sebagai nahkoda dari rumah tangga nggak bisa ngilangin ombaknya, tapi Anda adalah pemimpin di situ. Anda yang mengendalikan kapal ini mau dibawa kemana. Setelah jam 9 nggak ada TV nyala, tidur istirahat. Itu harus ada rules itu Pak. Harus, anak sekarang nggak bisa kalau nggak pakai begitu, akan terbuai oleh gadget. Apalagi kalau game online itu Pak, menyita waktunya luar biasa. Nggak terasa 5 jam bisa dia kuat Pak. Nah jadi kitanya yang harus mengendalikan, nahkodanya yang harus punya inisiatif untuk mengambil. Oke? Baik, sudah masuk ya tadi ya? Ada lagi. Kita akhiri kajian kita pada sore hari ini dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan di pengajian-pengajian berikutnya tetap bisa kita istiqomah, kita bisa lebih terus menggali ilmu dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah.
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.